Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi presentasi hari ini yang berjudul Communication in E-commerce atau komunikasi dalam perdagangan elektronik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Saifur Rahman dan kedua rekan saya yaitu Danila Husna Audia dan Sinta Lutfiah. Berikut adalah agenda dari bahan presentasi kali ini yang telah dibuat oleh Aisyah dan Safrila, di mana pokok bahasan yang akan kita jelaskan kali ini yaitu yang pertama, communication media atau media komunikasi, yang kedua, customer relationship management atau manajemen hubungan pelanggan, yang ketiga, benefit of ECRM atau manfaat ECRM, yang keempat yaitu characteristic of interactive marketing communication. Dan yang kelima yaitu assess the effectiveness of marketing communication atau menilai efektivitas komunikasi pemasaran. Berikut adalah pengertian komunikasi menurut Ahmad S. Ruki. Communication is the process of moving and exchanging message, where this message can take the form of facts, ideas, feeling, data or information from one person to another. This process is carried out with the aim of influencing and or exchanging the information that is owned and the behavior of the person receiving the message. Jadi, komunikasi adalah proses memindahkan dan bertukar pesan, di mana pesan ini dapat mengambil bentuk fakta, ide, perasaan, dan atau informasi dari suatu orang ke orang lain. Proses ini dilakukan dengan tujuan mempengaruhi dan atau mengubah informasi yang dimiliki dan perilaku orang yang menerima pesan. Lalu ada pengertian e-commerce menurut Munir Fuadi. E-commerce is a business process using electronic technology that connects companies, consumers, and the public in the form of electronic transaction. Thus, in principle, business with e-commerce is a paperless trading, paperless business. Jadi, e-commerce merupakan sebuah proses bisnis menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Jadi pada prinsipnya bisnis dengan e-commerce adalah bisnis tanpa kertas. Nah, selanjutnya ada communication in e-commerce. Communication in e-commerce is a message exchange that occur inside electronic commerce or electronic transactions. Jadi komunikasi dalam e-commerce adalah pertukaran pesan yang terjadi di dalam perdagangan elektronik atau transaksi elektronik. Nah, pertukaran pesannya itu gimana sih maksudnya? Bagaimana pesan itu bisa disampaikan atau lewat apa pesan itu disampaikan? Nah, itu berhubungan sama slide selanjutnya. Ya, suatu pesan disampaikan pasti lewat suatu media. Nah, makanya di sini ada communication media atau media komunikasi. Yang pertama ada instant messaging atau pesan instan. Adalah sebuah teknologi internet yang mengizinkan para pengguna internet untuk mengirim pesan-pesan singkat secara langsung pada saat yang bersamaan atau real time, yang berbentuk teks kepada pengguna lain yang terhubung pada jaringan yang sama. Contohnya itu ada WhatsApp, Line, Facebook Messenger, dan lain-lain. Nah, kalau di e-commerce sendiri, biasanya para penjual dan para pelanggannya bisa berkomunikasi lewat instant messaging. Dan di halaman penjualannya, mereka biasa bakal nyediain nomor WhatsApp kalau memang mereka menyediain media berkomunikasinya itu lewat WhatsApp. Nah, bisa juga make ID Line kalau pengen berkomunikasinya lewat Line. Selanjutnya ada
electronic mail atau surat elektronik. Media ini cukup banyak digunakan karena murah dan cepat. Dengan email kita dapat berhubung dengan siapa saja yang terhubung ke internet di seluruh dunia, termasuk dengan berkomunikasi di dalam sebuah e-commerce. Nah, untuk pemanfaatan email dalam e-commerce sendiri, biasanya ketika kita berbelanja di suatu e-commerce, kita pasti akan mendapat email otomatis tentang rincian belanjaan kita. Setelah itu, kita juga bisa melacak keberadaan paket kita lewat email yang dikirimkan. Dan setelahnya, biasanya kita juga diminta untuk memberi rating, baik dari tokonya, produknya, maupun ekspedisinya. Setelah itu, bahkan biasanya email juga dijadikan ajang promosi oleh e-commerce, karena mereka akan sering mengirim notifikasi-notifikasi tentang hal-hal baru apa yang dihadirkan oleh e-commerce tersebut. Kayak misalkan hari ini ada diskon khusus buat alat-alat elektronik, besok ada promo khusus buat alat-alat make up, dan sebagainya. Pokoknya mereka akan terus mengupdate dan mengirimkan email secara rutin ke email kita. Nah, yang terakhir ada sosial media. Sosial media menjadi media yang paling sering digunakan saat ini oleh para e-commerce, karena semakin banyaknya orang-orang yang memiliki sosmed dan kemudahan untuk mengaksesnya. Di sosmed biasanya mereka bisa menanggapi pertanyaan dan keluhan para pelanggan. Para pelanggan biasa akan menyampaikan pertanyaan atau keluhan mereka lewat kolom komentar atau bahkan mengirim pesan. Itu akun sosmed biasanya dikelola oleh seorang admin, dan seorang admin itulah yang akan menjadi perantara berkomunikasi dengan seorang pelanggan. Selain itu, sosmed juga dapat menjadi tempat berkomunikasi yang lebih luas antara satu pelanggan dan pelanggan lainnya yang juga menjadi pengikut dari akun tersebut. Mereka bisa dapat membantu menyelesaikan keluhan atau pertanyaan dengan saling membalas di kolom komentar. Nah, seperti yang di awal tadi saya bilang bahwa sosmed saat ini menjadi media yang paling banyak digunakan dan paling sering digunakan. Ini semua sesuai dengan penuturan yang ada di bawah ini. According to City University, the media used by business in e-commerce varies with the development of information technology itself. Jadi media yang dipakai oleh pebisnis di e-commerce itu beragam dan bermacam-macam sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi itu sendiri. Website is a medium that is chosen by many business to offer goods or service. But along with the development of information technology and change in the behavior of internet users, social media plays an important role in the marketing of goods or service. According to the 2016 Internet Survey by APJII, Association of Indonesia Internet Service Providers, the use of social media as a trading facility ranks second highest after the use of social media as a means of sharing information. Nah, jadi awalnya website itu menjadi hal yang cukup banyak digunakan oleh para pebisnis untuk memasarkan jasa atau produk mereka. Tapi dengan perkembangan teknologi informasi juga dengan berubahnya perilaku pengguna internet, sosial media memiliki peran penting dalam pemasaran produk atau jasa. Bahkan menurut survei internet 2016 oleh APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, penggunaan sosial media sebagai sarana berdagang menduduki peringkat kedua tertinggi setelah penggunaan sosial media sebagai sarana berbagi informasi. Nah, selanjutnya ada Customer Relationship Management atau CRM. Salah satu komunikasi dalam e-commerce adalah juga tentang komunikasi dengan customer atau pelanggan. Di sini dikatakan, in establishing communication with customers, we must learn about customer relationship management or CRM. Jadi untuk membangun komunikasi dengan pelanggan, kita harus paham tentang CRM, which is an approach to building and maintaining long-term business with customer.
CRM sendiri adalah pendekatan untuk membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang bisnis dengan pelanggan. Therefore, understanding customer behavior is very important for building good relationship with customer. Nah, jadi penting untuk kita mengetahui dan memahami tentang perilaku pelanggan. Nah, salah satu cara untuk mengetahui perilaku pelanggan adalah dengan mengetahui siklus pelanggan atau customer cycle. Customer cycle sendiri adalah kunci dari kegiatan marketing untuk menjalin hubungan dengan pelanggan. Dan di bawah ini adalah tahapan atau siklusnya. Namun sebelumnya, saya akan sampaikan bahwa nantinya ini akan sedikit berbeda, karena setelah saya pelajari dan pahami, tahapannya ini dimulai dari customer choice, lalu customer acquisition, customer retention, use of online service, baru ke customer extension. Nah, yang pertama itu ada customer choice atau pemilihan pelanggan. Di sini berarti kita harus menentukan jenis pelanggan yang akan dipasarkan oleh perusahaan. Nah, cara yang pertama adalah who are we targeting, atau mengetahui siapa yang menjadi target kita. Pelanggan seperti apa yang akan menjadi target kita untuk memasarkan produk. Lalu what is the value, atau apa nilai tambahnya. Seperti yang kita ketahui, nilai tambah adalah nilai yang diharapkan oleh seseorang setelah membeli suatu produk atau jasa. Jadi, nilai tambah apa yang mereka inginkan ketika mereka menggunakan produk tersebut. Lalu ada what is their life cycle, atau apa dan seperti apa siklus hidup mereka. Dan where do we reach them? Yang terakhir adalah kita harus tahu di mana kita dapat menemukan pelanggan-pelanggan yang sesuai dengan poin 1 sampai ke 3 tadi. Nah, selanjutnya ada customer acquisition atau akuisisi pelanggan. Ini mengacu pada kegiatan pemasaran untuk membentuk hubungan dengan pelanggan baru. Di tahap ini adalah kali pertama bagi seorang pelanggan mengenal suatu produk atau jasa. Dan di tahap ini pula tim marketing akan gencar melakukan pemasaran untuk meyakinkan pelanggan baru tersebut. Nah, poin-poinnya adalah target the right segment, minimize acquisition cost, optimize service quality, and use the right channel. Lalu selanjutnya ada customer retention atau retensi pelanggan. Ini mengacu pada kegiatan mempertahankan pelanggan yang sudah ada agar melakukan pembelian secara berulang. Poinnya di sini adalah understand individual needs and offer relevant process. Jadi salah satu cara untuk bisa membuat pelanggan tersebut bisa melakukan pembelian secara berulang adalah mengetahui dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan mereka. Lalu kita juga harus rutin mengupdate produk yang ada, membuat program promosi, dan memberi kemudahan seperti layanan antar gratis. Bahkan di tahap selanjutnya, yaitu use of online service, juga merupakan salah satu cara untuk mempertahankan pelanggan, di mana kita memberikan pelayanan secara online yang nantinya dapat memberi kemudahan bagi pelanggan. Dan yang terakhir ada customer extension atau perpanjangan pelanggan, dan biasa disebut juga pengembangan pelanggan. Ini mengacu pada peningkatan jangkauan produk yang dibeli oleh pelanggan. Jadi bagaimana pelanggan yang sudah dipertahankan akan terus membeli produk tersebut, bahkan mereka menambah pilihan untuk produk lain. Biasanya pelanggan yang sering membeli produk A, kita harus mempertahankan mereka dan bahkan mengenalkan mereka dengan produk-produk lain seperti produk B atau C sehingga mereka tertarik untuk membeli produk yang lain. Nah, setidaknya ada 4 teknik dalam ekstensi pelanggan. Yang pertama adalah jual kembali atau resell. Adalah kegiatan menjual produk yang sama ke pelanggan yang sudah ada. Lalu jual silang atau cross-sell, menjual produk yang terkait dengan pembelian yang biasanya dilakukan. Lalu ada penjualan atas atau upsell, yaitu menjual produk yang lebih mahal. Dan ada pengaktifan kembali, di mana pelanggan yang pernah membeli namun sudah beberapa waktu tidak membeli lagi, maka kita akan mengajak atau mendorongnya untuk membeli kembali. Nah, itu dia tahapan-tahapan dari customer cycle atau siklus konsumen. Saya akan menjelaskan tentang benefit of ECRM atau Electronic Customer Relationship Management.
Yang pertama itu target more cost effectively, yaitu menargetkan lebih banyak biaya secara efektif. Penargetan tradisional misalnya untuk surat menyurat langsung sering dilakukan berdasarkan dengan kriteria yang berarti tidak semua orang yang dihubungi ada di target pasar. Sedangkan internet memiliki kelebihan yaitu perusahaan hanya akan bertujuan untuk membangun hubungan dengan mereka yang telah mengunjungi situs web dan menyatakan minat pada produknya dengan mendaftar nama dan alamat mereka. Tindakan mengunjungi situs web dan menjelajah menunjukkan target pasar tersebut. Yang kedua, achieve mass marketing and possible product mass customization, atau mencapai kustomisasi massal dengan pemasaran dan mungkin produk. Teknologi memungkinkan pengirim email khusus dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada yang mungkin dengan surat langsung dan juga menyediakan halaman web yang sesuai dengan kelompok pelanggan yang lebih kecil. Lalu, increase the depth, breadth, and nature of relationship, atau meningkatkan kedalaman, keluasan, dan sifat hubungan. Sifat media internet memungkinkan lebih banyak informasi yang akan diberikan kepada pelanggan sesuai kebutuhan. Sifat hubungan dapat diubah bahwa kontak dengan pelanggan dapat dilakukan lebih sering. Itu frekuensi kontak dengan pelanggan dapat ditentukan oleh pelanggan kapanpun mereka memiliki kebutuhan untuk mengunjungi halaman pribadi mereka. Atau mereka dapat dihubungi melalui email oleh perusahaan sesuai dengan preferensi komunikasi mereka. Lalu, learning relationship can be achieved by using various tools through the customer life cycle. Hubungan pembelajaran dapat dicapai dengan menggunakan berbagai alat di sepanjang siklus hidup pelanggan. Misalnya di berbagai e-commerce, merangkum produk yang dibeli di tempat dan melakukan pencarian yang terjadi sebelum produk ini dibeli. Umpan balik online formulir tentang situs atau produk diselesaikan ketika pelanggan meminta informasi gratis. Pertanyaan yang diajukan melalui formulir atau email ke layanan fasilitas pelanggan online, kuesioner online yang menanyakan tentang minat dan opini kategori produk tentang pesaing, bisa membuat evaluasi pengembangan produk baru dan mengomentari prototipe produk baru. Yang terakhir adalah lower cost atau biaya lebih rendah. Ya jelas saja, karena menghubungi pelanggan melalui email atau melalui halaman web dapat menjadikan biaya itu lebih murah daripada menggunakan surat fisik. Tetapi, mungkin yang lebih penting, informasi hanya perlu dikirim ke pelanggan yang telah menyatakan preferensi untuk ini. Menghasilkan lebih sedikit surat yang keluar setelah teknologi dipersonalisasikan telah dibeli, banyak penargetan dan komunikasi dapat diimplementasikan secara otomatis. Setelah saya menjelaskan manfaat ICRM, saya akan menjelaskan tentang karakteristik of interactive marketing communication atau karakteristik komunikasi pemasaran interaktif. Ada 8 perbedaan yang membedakan antara pemasaran digital dan pemasaran tradisional. Yang pertama dari push to pull, atau media tradisional seperti media cetak, TV, dan radio adalah media pendorong, jalan satu arah di mana informasi utamanya searah, tidak bisa dua arah. Sebaliknya, web adalah contoh media tarik, lebih dikenal hari ini sebagai pemasaran inbound, artinya sebagai prospek dan pelanggan hanya mengunjungi situs web ketika memasuki kepala mereka untuk melakukannya. Ketika mereka memiliki kebutuhan yang pasti, mereka akan proaktif dan memilih sendiri. Lalu, from monolog to dialog, dari monolog ke dialog. Menciptakan dialog melalui interaktif adalah penting, karena internet adalah media digital dan komunikasi dimediasi oleh perangkat lunak pada server web yang menghost konten web. Ini menyediakan kesempatan untuk berinteraksi dua arah dengan pelanggan. Misalnya, jika pelanggan yang terdaftar meminta informasi atau pesanan produk tertentu, mungkin bagi pelosok untuk menghubungi mereka di masa depan dengan menggunakan email dengan perincian penawaran baru terkait minat khusus mereka. Yang ketiga, increase communication intermediaries, atau meningkatkan komunikasi intermediate.
Komunikasi push tradisional seperti TV dan media cetak adalah satu ke banyak, yaitu dari satu perusahaan kepada banyak pelanggan. Seringkali pesan yang sama ke segmen yang berbeda dan sering tidak tepat sasaran. Sedangkan melalui media baru, itu bisa dilakukan dengan satu ke beberapa atau dari satu perusahaan hanya untuk beberapa orang. Bisa mencakup segmen yang lebih kecil daripada segmen komunikasi media cetak dan dapat menyesuaikan dan menargetkan pesan mereka ke beberapa segmen yang berbeda. Bahkan bisa pindah ke komunikasi satu ke satu di mana pesan yang dipersonalisasikan dapat dikirim. Lalu, dari komunikasi satu ke banyak dan banyak ke banyak, media baru juga memungkinkan banyak komunikasi. Hotman dan Novak 1996 catat bahwa media baru adalah banyak media. Di sini pelanggan dapat berinteraksi dengan pelanggan lain melalui situs web yang ada atau di komunitas independen. Keberhasilan lelang online seperti eBay juga menunjukkan kekuatan banyaknya komunikasi. Media mengubah sifat komunikasi pemasaran standar seperti alat iklan. Di internet, pesan keseluruhan dari pengiklan menjadi kurang penting dan biasanya itu adalah informasi rinci penggunaan pencarian. Situs web itu sendiri dianggap memiliki fungsi yang mirip dengan iklan, karena itu dapat menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan pelanggan tentang penawaran meskipun tidak dibayar dengan cara yang sama seperti iklan tradisional. Yang ketujuh, peningkatan perantara komunikasi. Jika kita pertimbangkan iklan dan PR dengan media tradisional ini melalui potensi sejumlah besar pemilik media untuk publikasi TV, radio, dan cetak. Sedangkan di era internet adalah sejumlah pasar pemilik media atau penerbit yang dapat mempromosikan para pemasar layanan mereka dan secara khusus mendapatkan tautan ke situs web mereka. Penerbit juga bisa termasuk menjadi individu influencer seperti selebriti, komentator industri, blogger, dan siapapun yang secara aktif menggunakan media sosial. Saluran radio tradisional, surat kabar, dan judul cetak telah bermigrasi online. Tetapi selain itu, sejumlah besar online hanya penerbit termasuk portal horizontal seperti mesin pencari dan situs spesialis seperti industri spesifik situs. Pemasaran online harus memiliki hal yang paling tepat dari kebanyakan situs yang akan dikendarai melalui situs web mereka. Yang terakhir adalah integrasi tetap penting. Meskipun media baru memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan media tradisional, tapi tidak berarti kita harus selalu memusatkan komunikasi kita hanya pada media baru. Sebaliknya, kita harus menggabungkan dan mengintegrasikan media baru dan tradisional sesuai dengan kekuatan mereka. Nah, penjelasan terakhir adalah assess the effectiveness of marketing communication atau menilai efektivitas komunikasi pemasaran. Kampanye atau iklan tidak akan berhasil jika memenuhi tujuannya untuk memperoleh pengunjung, situs, dan pelanggan, tetapi biaya untuk mencapainya terlalu tinggi. Penting untuk memiliki tujuan spesifik untuk biaya untuk mendapatkan pengunjung ke situs menggunakan rujukan yang berbeda dikombinasikan dengan biaya pencapaian hasil selama kunjungan mereka. Untuk mengendalikan biaya, penting bagi manajer untuk menentukan target biaya yang diizinkan per akuisisi untuk menghasilkan prospek bisnis atau untuk mencapai pendaftaran kartu kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.